Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang analisis regresi logistik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu metode dalam analisis regresi logistik, yaitu dengan menggunakan regresi logistik multinomial. Apakah Sobat Swan sudah mengetahui tentang regresi logistik multinomial? Regresi logistik multinomial itu merupakan model regresi yang digunakan untuk menyelesaikan kasus regresi dengan variabel terikat atau Y berupa data kualitatif berbentuk multinomial lebih dari dua kategori dengan satu atau lebih variabel bebas. Selanjutnya, kapan kita menggunakan regresi logistik multinomial? Regresi logistik multinomial ini digunakan ketika variabel terikat kita berupa misalnya kategori usia, bisa anak-anak, remaja, dewasa, dan lain sebagainya. Kemudian, contoh selanjutnya yaitu kategori pendapatan. Kemudian, yang ketiga adalah jenis maskapai. Misalnya Garuda Indonesia, Lion Air, Sriwijaya Air, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan masuk kepada model regresi logistik multinomial. Model peluang regresi logistik multinomial dapat kita sajikan sebagai berikut. Kemudian model ini dapat kita jabarkan menjadi model berikut ini. Dengan Px itu merupakan peluang sukses suatu kejadian, X1 sampai Xk itu merupakan variabel bebas, bisa kontinu atau bisa kategorik. Kemudian beta 0 itu merupakan konstanta, dan beta 1 sampai beta k itu merupakan parameter koefisien regresi. Selanjutnya, pada model regresi logistik multinomial, Px dengan X ini memiliki hubungan yang tidak linier, sehingga kita perlu melakukan transformasi logit. Diperoleh nilai fungsi logit sebagai berikut. Untuk kategori pertama, yang kita notasikan dengan G1X, yaitu ln dari peluang kejadian kategori 1 dibagi dengan peluang kejadian kategori referensi yang merupakan kombinasi linear dari peubah X-nya. Berikut sampai kategori ke J, dengan catatan bahwa Y sama dengan 0 merupakan kategori referensi. Selanjutnya, dapat kita contohkan model regresi logistik trikotomus, yaitu sebagai berikut. P0x itu merupakan peluang kejadian kategori 0, berikut dengan P1x merupakan peluang kejadian kategori 1, dan P2x merupakan peluang kejadian kategori 2. Kemudian, kita akan masuk kepada uji hipotesis. Uji hipotesis dibagi menjadi dua, ada uji parsial, yaitu dengan menggunakan uji Wolk, dan ada uji kecocokan model, yaitu dengan menggunakan uji deviance. Untuk uji parsial, hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut, dan statistik ujinya adalah statistik uji W. Kemudian, keputusannya adalah tolak H0 jika nilai statistik uji W lebih besar dari nilai chi-square tabel. Kemudian, untuk uji kecocokan model atau uji deviance, hipotesis yang kita gunakan adalah sebagai berikut, dan statistik ujinya adalah sebagai berikut, dengan keputusan tolak H0 jika delta deviance itu lebih besar dari nilai chi-square tabel. Nah, kemudian kita akan masuk kepada ukuran kebaikan model. Ukuran kebaikan model yang pertama dapat kita lihat dari nilai AIC. Artinya, semakin kecil nilai AIC, maka semakin baik daya prediksi dari model dugaan yang diperoleh. Kemudian, ukuran yang kedua yaitu dengan menggunakan ukuran akurasi, specificity, dan sensitivity. Artinya, jika semakin besar nilai akurasi, nilai specificity, dan sensitivity suatu model, maka semakin baik daya prediksi dari model yang diperoleh. Baiklah Sobat Swan, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa!